Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Firman Nur Hasan dalam mata kuliah Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang model manajemen subsystem. Kemarin kita sudah bahas tentang data manajemen subsystem. Hari ini kita membahas tentang model manajemen subsystemnya. Oke, marilah langsung saja kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, model manajemen subsystem di dalam sebuah decision support system terdiri dari beberapa komponen. Ada 4, yaitu model base, lalu model directory, ada model base management, lalu yang terakhir adalah model execution, integration, and command processor. Nah, ini adalah struktur subsystem model management. Kita lihat tadi ya, ABCD ini adalah tadi yang pertama adalah yang A-nya adalah base model base atau bahasa Indonesianya adalah basis model. Itu mencakup strategis, taktis, operasional, statistik, keuangan, pemasaran, ilmu manajemen, akuntansi, teknik, dan juga pembangunan sebuah model. Nah, lalu yang dari base model ini masuk ke dalam model directory. Nah, dari model directory ini dikirimkan ke model base management. Nah, sehingga di dalam model base management ini ada yang namanya perintah pemodelan seperti create gitu ya. Lalu ada pemeliharaannya, update, ada antarmuka dari database-nya, dan ada bahasa pemodelan. Lalu setelah dari model base management lanjut ke dalam eksekusi model ya, model execution, integration, dan command processor. Nah, jadi ini adalah perjalanan dari struktur subsystem model management atau model manajemen subsystem. Nah, model base ini terdiri dari tadi kita lihat di gambar ada statistik ya, statistik dan juga finansial, ada forecasting, peramalan, dan ada manajemen ilmu pengetahuan. Dan model-model lain yang tentunya kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisis untuk digunakan di dalam sebuah DSS. Nah, kemampuannya untuk memanggil, menjalankan, mengubah, mengkombinasikan, dan memeriksa model tentunya merupakan sebuah kunci kemampuan dari DSS yang berbeda dari EIS lainnya. Model base dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada strategic model, ada tactical model, ada operational model, dan analytical model. Untuk strategic model ini digunakan untuk mendukung pertanggungjawaban rencana strategis dari manajemen teratas atau top management. Lalu aplikasi yang berpotensi termasuk merancang sebuah e-commerce, pengembangan tujuan perusahaan, atau rencana untuk merger dan akuisisi bisa juga digunakan untuk memilih lokasi rencana atau menganalisis dampak lingkungan dan menciptakan anggaran modal. Untuk yang tactical model ini digunakan terutama oleh manajer kelas menengah atau middle management untuk membagikan dan mengendalikan sumber daya organisasi. Nah, untuk yang operational model ini biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari dari sebuah organisasi. Keputusannya bisa melibatkan e-commerce untuk penerimaan transaksi, persetujuan, atau peminjaman pribadi oleh bank, dan penjualan produksi dan lain-lainnya. Nah, untuk yang analytical model digunakan untuk melakukan sebuah analisis data. Untuk analytical model ini termasuk model statistik juga ya, bisa juga model ilmu manajemen, algoritma data mining, model keuangan, dan lain-lainnya. Nah, biasanya untuk analytical model ini dia berbasis web, maka sering muncul adalah istilah web analytics, dan karena dapat dengan mudah diterapkan di dalam sistem web. Oke, nah ini adalah lanjutannya adalah model directory ya. Jadi ada tadi adalah model kategori model di dalam model base. Nah, ini adalah model directory. Untuk model directory ini hampir mirip dengan database ya. Cuma dia berisi definisi model. Fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang ketersediaan dan kemampuan sebuah model. Yang berikutnya adalah model based management atau MBMS ya, yang akan kita bahas hari ini.
Dia mampu menghubungkan model-model yang terkait dengan hubungan yang tepat melalui database. MBMS ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah modeling commands, ya, mencakup creation atau pembuatan model dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, bisa bahasa pemrograman C, Java, dan lain-lainnya. Lalu fungsi yang keduanya adalah generasi rutinitas dan laporan yang baru. Yang ketiga adalah maintenance atau pemeliharaan yang mencakup update. Nah, update ini adalah memperbarui model dan juga mengubah atau manipulasi model. Yang keempat adalah fungsinya sebagai modeling language atau manipulasi data model. Nah, fungsi utama dari MBMS bisa dilihat di slide ini, yaitu membuat model dengan mudah, cepat, ya, baik dari awal maupun dari model yang ada. Terus juga memungkinkan pengguna untuk manipulasi model, terus juga bisa membuat penyimpanan, mengambil, mengelola, bisa mengakses, mengintegrasikan, mendaftarkan, bisa melacak model, menginterrelasi model dengan hubungan yang sesuai tentunya. Juga bisa mengelola dan memelihara basis model dan lain-lainnya. Tentunya semuanya ini tujuannya adalah mendukung sebuah pemecahan masalah atau problem solving. Yang keempat terakhir adalah model execution, integration, and command processor. Nah, biasanya model ini dikendalikan oleh model management. Model execution ini adalah proses mengendalikan dan menjalankan proses yang sebenarnya. Jadi ada 4 model yang itu. Nah, tentunya model manajemen subsystem ini didukung oleh yang namanya user interface subsystem. Karena nantinya akan berhubungan dengan user atau pengguna. Top management tidak selalu semuanya punya skill komputer atau computer literacy. Makanya dibutuhkan sebuah UI atau user interface subsystem. Nah, UI subsystem ini mencakup semua aspek penghubung antara pengguna dengan sistem. Termasuk di dalamnya ada hardware, software, ada user sendiri, ada aksesibilitas, ada juga faktor interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk mengelola UI ini digunakan yang namanya UIMS atau User Interface Management System. UIMS ini memberikan kemampuan untuk pengguna berinteraksi dengan manajemen dan pengelolaan data subsystem. Ini adalah gambar dari UI proses, ya, dari ada data management and DBMS, knowledge based system, model management yang masuk atau terhubung ke dalam UIMS. Dari UIMS ini masuklah ke dalam NLP atau Natural Language Processor untuk dapat diproses. Nah, di dalam sistem yang cerdas atau intelligent system, komponen UI ini termasuk di dalam NLP atau Natural Language Processor. Ya, dan dapat menggunakan objek standar melalui GUI atau Graphical User Interface. Contoh GUI-nya ada pull down menu, button, internet browser, itu salah satu contoh-contoh dari GUI. Nah, penggunaan UI development ini bisa kita lihat di perkembangan zaman sekarang ada yang namanya speech recognizer, yaitu merubah dari kata-kata atau dari suara menjadi sebuah teks gitu ya. Itu perkembangannya adalah seperti itu. Atau speech synthesizer, yaitu merubah kebalikannya dari teks menjadi sebuah kata-kata yang audio gitu ya. Oke, tak lupa muhasabah untuk hari ini yaitu dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 60 sampai dengan 61. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baiklah, dari video pembelajaran yang tadi, jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mencari sumber-sumber informasi yang tentunya dapat menambah hasanah pengetahuan teman-teman mahasiswa. Jangan lupa saksikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.